Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Teman-teman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertasbih kepada Allah, senantiasa memuji Allah dengan zikir-zikir kita, baik itu zikir waktu pagi maupun zikir di waktu petang. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam. Teman-teman, hari ini kita coba melanjutkan pembahasan kita masih di tema yang sama ya. Tetap di channel yang sama ya, teman-teman, yaitu di tema waktu. Adapun yang menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah proses terjadinya siang. Ini adalah subtema kita dan dengan judul cahaya yang terang. Ustadz akan bacakan sekali, teman-teman perhatikan, nanti silakan ulangi di rumah. Tapi sebelumnya Ustadz ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ada di rumah tentunya supaya untuk duduk dengan tenang, duduk dengan rapi, adab majelisnya yang baik, sehingga ketika Ustadz menyampaikan kepada teman-teman ada proses transfer ruh, ada perpindahan ruh ya. Kalau kalian mau duduk dengan tenang, perhatikan dengan baik. Memang susah teman-teman, Ustadz bisa memahami, sulit ketika kita belajar dengan jarak jauh seperti ini, dengan tidak bertatap muka secara langsung, memang suasananya berbeda ya. Apalagi kita menjadi ketergantungan dengan gadget ya, dengan HP atau dengan laptop dan lain sebagainya. Ini sebetulnya secara ilmu psikologis tidak baik. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah hal yang darurah, sesuatu yang darurat yang harus kita lakukan teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Insya Allah kita berdoa semoga kita bisa berjumpa, belajar dengan tatap muka. Ustadz sudah baca laporan dari BBO ayah dan bunda, tentunya banyak dari ayah bunda yang menginginkan kita bisa belajar secara tatap muka. Baik teman-teman, Ustadz lanjutkan saja. Jadi pembahasan kita hari ini adalah dengan subtema proses terjadinya siang dengan judul cahaya yang terang. Ada di Quran surat Al-Lail, surat ke-92 ayat 1 dan 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Artinya, dan demi malam apabila menutupi dan demi siang apabila terang benderang. Yang dimaksud ayat ini dan apabila siang dan demi siang apabila terang benderang di sini adalah ketika matahari berada di atas kepala kita, berada di puncak-puncaknya terang yang benderang, di mana kita akan merasakan sengatan sinar matahari yang berbeda dengan di pagi hari. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masih ya proses terjadinya siang, ada di Quran surat matahari mulai muncul di Quran surat apa teman-teman? Surat Asy-Syams ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Nah, di situ baru ketika siang baru mulai menampakkan cahayanya. Sedangkan kali ini di ayat ini wan nahari idza tajalla, maka ketika matahari betul-betul berada di atas kepala kita. Tentu berbeda panas di pagi hari dengan panas di siang hari. Teman-teman nanti kalau nggak percaya silahkan coba ya. Di rumah, keluar di tengah hari, pasti panasnya itu berbeda ya. Bisa membakar kulit kita manakala kita terlalu berlama-lama di waktu siang hari. Nah teman-teman,
Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan wan nahari idza tajalla di sini adalah ketika bumi ditampakkan dengan sinarnya matahari. Ustadz ingin menjelaskan sedikit karena pembahasan ini memang tidak begitu banyak ya di pembahasan kita kali ini. Ustadz hanya ingin mengutip dari pernyataan Syekhul Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan dalam ayat ini wan nahari idza tajalla, Allah bersumpah, maka ada hikmah di baliknya, di balik peristiwa ini, di balik ketika Allah bersumpah, ya. Kan banyak kita sudah sering Ustadz ulang-ulang di pertemuan sebelumnya, ya. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an banyak sekali wadduha, ya, demi duha, wal fajr, demi waktu subuh. Apalagi wal laili idza, ya, demi malam, wasyamsi waduhaha, demi waktu siang, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya teman-teman, Allah banyak sekali bersumpah dalam Al-Quran menggunakan huruf apa? Huruf waw. Huruf waw. Nah, ini yang pertama dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya sumpah itu adalah sebuah gaya dalam bahasa Arab yang bertujuan memberikan penekanan kepada yang mendengarnya. Kan tadi Ustadz katakan wadduha, atau dalam ayat ini wan nahari idza tajalla. Wa di sini di awal ini adalah sebagai sebuah pertama, sebagai sebuah qasam, sebagai bentuk sumpah Allah, dan juga sebagai bentuk taukid. Taukid itu adalah penekanan. Jadi ketika kita mendengarkannya wan nahari idza tajalla, maka ada yang berbeda. Ada yang berbeda dengan lafaz Allah menggunakan huruf waw, ya. Bukan artinya dan saja, tapi memiliki makna sumpah dan juga memiliki makna taukid, yaitu penekanan. Supaya yang ketika mendengarnya itu bisa terdiam sejenak, ya. Sebagaimana yang Allah katakan juga dalam Al-Qur'an, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hendaklah kalian apa? Wa ansitu la'allakum turhamun. Fastami'u lahu, dengarkanlah, simaklah, dan diamlah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Ini yang pertama, yaitu sebagai sumpah di sini adalah gaya dalam bahasa Arab sebagai bentuk penekanan, ya, penekanan daripada ayat yang ingin Allah bacakan. Yang kedua, teman-teman, hikmah daripada ketika Allah bersumpah di sini adalah yaitu sebagai bentuk bertambahnya keyakinan kita sebagai orang yang beriman, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang nabi, seorang khalilullah, kekasih Allah, juga seorang kepala rumah tangga yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Saya akan bacakan ayat surat Al-Baqarah ayat 260, ya. Bahwasanya di sini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasruhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Di sini Allah katakan bahwa wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, Tuhanku, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan. Menghidupkan siapa? Orang yang mati. Lalu Allah bertanya kepada Ibrahim, qala awalam tu'min. Qala awalam tu'min. Belumkah engkau percaya kepadaku, wahai Ibrahim? Tidakkah engkau percaya kepadaku bahwa aku adalah Rabb? Ya. Tapi bukan itu. Lalu kata Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku percaya ya Allah, aku percaya. Tapi agar hatiku menjadi tenang, agar hatiku ini bertambah keyakinannya. Ya. Lalu Allah perintahkan kepada Ibrahim, qala fakhuz arba'atan minnat tayr fasruhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, dan setiap burung itu dipotong dengan kecil,
lalu setiap burung tersebut diletakkan di masing-masing bukit. Nah, lalu ketika burung itu sudah dipotong dan ditaruh di masing-masing bukit, di 4 penjuru bukit, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar panggil. Sumad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu Ibrahim memanggil burung tersebut dan burung tersebut datang kepada Ibrahim. Sudah menjadi sebuah burung yang utuh, tidak terpotong-potong lagi sebagaimana sebelumnya dipotong oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan wa'alam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ada sebuah peristiwa ketika Allah bersumpah menggunakan qasam, menggunakan taukid, bahwasanya supaya kita sebagai orang beriman itu bertambah lagi keimanannya. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu menurun karena kemaksiatan. Kalau teman-teman imannya bertambah, maka lakukanlah ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan amal-amal kebaikan, dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang pahalanya Allah, mengundang keberkahannya Allah, mengundang kasih sayangnya Allah kepada kita, ya. Tetapi manakala kita berbuat maksiat, kita menjalankan dosa, maka ketahuilah al-imanu wa yanfuzu bil maksiyah. Maka iman itu akan menurun dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Nah, jadi di sini bahwasanya ketika Allah bersumpah agar tujuannya adalah orang-orang itu yang beriman lebih menambah lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Syekh Utsaimin menjelaskan dalam Majmu' Fatwanya adalah ketika Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, maka makhluk-makhluk tersebut adalah makhluk-makhluk yang hebat, makhluk-makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam ciptaannya. Di sini menunjukkan bahwa Allah Maha sempurna. Di sini menunjukkan Allah Maha besar. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Manusia kadang pernah ditantang oleh Allah, kalau kamu memang bisa, cobalah buatlah seekor lalat, seekor semut. Maka kata Allah, kalian tidak akan pernah sanggup membuatnya. Manusia paling bisa bikin apa, teman-teman? Bisa bikin mobil, benda yang mati, bisa bikin robot, kulkas dan lain sebagainya, tapi itu adalah benda mati. Dan manusia tidak pernah bisa membuat makhluk hidup. Ya, manusia tidak pernah sanggup untuk membuat makhluk hidup. Kenapa? Karena hanya Allah satu-satunya zat yang mampu membuatnya. Ketika Allah katakan kun, maka jadilah dia. Ya, ini yang teman-teman. Jadi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang hebat dan dahsyat, ya. Yang keempat itu adalah ini untuk menunjukkan kemuliaan makhluk yang Allah jadikan sebagai objek sumpah, yang Allah jadikan sebagai sumpahnya. Di sini menunjukkan Allah itu adalah maha mulia. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah pencipta. Karena Allah pencipta, maka dia bersumpah dengan ciptaan, makhluk ciptaannya. Ini teman-teman 4 hikmah yang bisa kita dapati daripada ayat ini. Wan nahari idza tajalla, ya, yaitu pertama sumpah. Allah adalah sebuah gaya bahasa Arab yang bertujuan untuk memberikan penekanan. Yang kedua adalah sebagai supaya dengan niatan ketika kita ini orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Dan yang ketiga adalah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya di sini yang hebat dan yang dahsyat. Dan yang keempat adalah Allah ingin menunjukkan kemuliaan makhluk yang disumpah. Ini terkait dengan qasam, teman-teman. Adapun pembahasan ayat ini sangat singkat sekali, teman-teman, ya. Ketika Allah mengatakan wan nahari idza tajalla, maka di sini yang dimaksud ayat ini adalah dan demi siang apabila terang benderang, yaitu sinar di waktu matahari berada sudah di atas kepala kita, maka sinarnya itu sangat terang benderang, menyengat kulit kita, ya, membuat panas kita, permukaan bumi, ya. Atau teman-teman kalau punya kaca pembesar nanti bisa coba, ya, dimainkan kaca pembesarnya di siang hari, maka dia akan bisa membakar benda yang ada di sekitarnya dengan titik di tengah-tengahnya itu, ya teman-teman, ya. Nanti silakan mencoba di rumah. Ini menunjukkan siang itu panasnya sangat menyengat. Ini yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ustadz pribadi sebagai hamba yang lemah. Ustadz mohon ampun kepada Allah. In uridu illal islaha mastata'tum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.